Oke, halo semuanya, kita hari ini akan memainkan Veda Ega Pratama ya di MotoGP 26, tepatnya di sirkuit kebanggaan warga Indonesia, yakni Pertamina Grand Prix of Indonesia. Nggak cuma hanya Veda saja, kita juga bakal ngemainin Mario Aji. Jadi satu video dengan dua karakter pembalap Indonesia kita. Oke, saat ini Veda masih menggunakan atribut helm atau apparel helm dan juga sarung tangan, sepatu masih generik, masih warna serba polosan putih yang persis dengan Veda, cuma nomor startnya saja. Oke, kalau gitu langsung aja kita menuju ke Mandalika. Meskipun dengan polosan gak masalah, karena nanti pasti bakal ada update dari Milestone untuk membenahi warna apparel dari Veda Ega Pratama. Oh iya, gue lupa guys, hari ini gue rekaman menggunakan mikrofon dari ViFine. Nah, ini namanya ViFine Tank 3. Jadi thank you buat ViFine Indonesia yang udah ngirimin mikrofon Tank 3 ke Gorioris. Dan pertama kali gue megang mikrofon ini, first impressionnya ini bener-bener mic yang kokoh banget. Selain itu, ViFine Tank 3 udah punya dua knob dan juga satu tombol mute. Pertama ini adalah knob untuk mengatur volume input suara kita. Jadi kita mau suara kita kecil gedenya ya bisa kita atur dari sini, bisa kita adjust dari sini. Terus yang kedua juga ada knob untuk ngatur suara yang kita dengerin saat playback menggunakan headphone. Selain itu, yang gue suka dari ViFine Tank 3 adalah adanya satu soket XLR dan satu soket Type C, dan juga satu terakhir adalah soket jack audio. Jadi buat yang biasa menggunakan mikrofon untuk mode profesional bisa menggunakan soket atau kabel XLR yang ada di bawah ini. Kalau gue pribadi lebih suka yang simple, karena gue kan nggak pakai audio mixer, jadi langsung aja tancepin Type C, langsung kecolokin ke PC gue. Jadi buat yang pengen nyobain dan samaan kayak gue menggunakan mikrofon ViFine Tank 3, langsung aja kalian klik link yang ada di kolom deskripsi, oke? Dan akhirnya tibalah kita di starting grid untuk Moto3 Mandalika Indonesia. Dan cuaca kali ini kita pilih yang versi cloudy, karena nggak tahu kenapa untuk versi cuaca clear di MotoGP 26 gue nggak terlalu suka ton warnanya. Prefernya sih ke yang cloudy yang lebih natural. Oke, kali ini kita akan memulai balapan dari urutan ke 10. Kita bersama Veda Pratama untuk balapan kali ini. Race 1 kita di kelas Moto3, dan race kedua nanti kita bakal coba di kelas Moto2 bareng Mario Aji. Oke, kali ini langsung saja bersama Veda Pratama. Kita start dari urutan ke 10 dari 26 rider. Kalau sudah, langsung saja kita pilih ban dulu. Medium paling direkomendasikan, jadi kita pakai medium aja depan belakang. Oke, kalau sudah, langsung saja menuju ke race, dan inilah dia Moto3 Pertamina Grand Prix of Indonesia. Oke semuanya, dan inilah dia bersama Veda Pratama. Kita akan memulai race di Mandalika Grand Prix. Lampu dipadamkan, race langsung saja kita mulai. Maximo Giles menjadi pimpinan race menuju first corner. Oke, hati-hati. Kita akan mencoba untuk sedikit light brake, dan aduh malah light brake cuy. Ya elah, ban depan kita malah selip. Astaga, kacau. Astaga, oke, kita terlalu light brake dan kita lupa bahwa untuk sistem pengereman di kelas Moto3 atau di MotoGP 26 ini lebih sensitif. Jadi untuk pengereman kita harus lebih early brake daripada series MotoGP 25. Pengulangan kedua, semoga saja kita bisa mulus di turn 1. Here we go, balapan kita mulai kembali kawan-kawan. Bersama Veda, kita masih mencoba terus untuk beranjak ke posisi yang lebih baik. First corner kita mencoba early brake, stay gear 3 dan dapetin apex-nya. Finally kita mampu untuk jatuh lagi. Oke, kita ulang lagi. Astaga. Gak tahu kenapa untuk pengereman di MotoGP 26 gue lebih kesulitan nih. Jadi kita perlu adaptasi. Gak apa guys ya, sorry jika ini kita ngulang berkali-kali. Dan semoga di restart ketiga ini kita bisa aman guys. Dan kalau ngomongin soal Moto3 di MotoGP 26, tentu saja kita nggak lepas dari livery yang belum diupdate. Dan kalau ngomongin soal postur tubuh juga, kayaknya tuh di kelas Moto3 ini postur tubuhnya tuh kayak lebih gede guys ya. Kelihatan dari posisi siku pembalapnya yang lebih keluar area dengkul. Oke, so far kita aman hingga sekarang di tikungan ke-5. Nice sekali.
Dan kini Joel Esteban di depan kita, masih Veda fokus mengejar negati Joel Esteban. Entry corner, tikungan ke-7, tikungan ke-8, oh agak wobble. Fokus Q fighting menuju Pertamina corner tikungan ke-10. Oke, light break, kita overtaking 2 pembalap sekaligus dan ya elah malah jatuh. Sorry. Oke, David Munoz crash dan red flag. What happened? Oh, crash massal di belakang. Pertamina corner banyak memakan korban dan kali ini balapan diulang. Tapi bukan kita yang jadi penyebabnya, karena kita nggak dikasih hukuman cuy. Kita nggak dikasih penalti bahkan. Namun pembalap yang ada di depan kita itu sudah keluar dari balapan. Oke, kali ini menuju first corner. Ini merupakan restart kesekian kita, kayaknya keempat sih. Semoga di first corner kita aman dan juga di Pertamina corner kita aman. Bismillah, come on. Sedikit lagi, tikungan kedua dan kita aman di tempat ke-10. Kita overtaking 2 pembalap sekaligus dan Veda pertama masuk di tempat ke-9 di belakang dari Joel Esteban. Oke, Marco Morelli di posisi ke-7. Kini Maximo Giles di posisi pertama, Alvaro Carpe kedua, Valentin Pernah ketiga, dan kini di tikungan ke-7. Oke, kita mengambil apexnya. Full gas lagi, kita mengejar Joel Esteban di Pertamina corner. Apakah di sini akan terjadi red flag lagi? Semoga tidak. Aduh, agak collision dan oh my goodness mate, Maximo Giles dan 2 pembalap lainnya crash sehingga balapan red flag lagi. 4 kali kita gagal untuk balapan di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bahkan belum sempat lap pertama usai, kita udah diulang cuy. Lah, Maximo Giles out of the race dan ini tinggal berapa riders? Astaga kawan-kawan, tinggal berapa biji doang yang balapan di Mandalika. Astaga, kita sekali posisi ke-7. Siapa sangka di Pertamina Mandalika di konstruksi benar-benar sangat memakan korban ya guys ya. Terutama di tikungan ke-10, nggak ada yang nyangka bakal se-chaos ini. 2 kali red flag dan 3 kali restart. Oke, inilah dia tikungan kedua, tikungan ketiga kita overtaking dari inside line. Biar udah berselaban. Oke, ada rival dari Veda pertama di Red Bull Rookies, Brian Nuriarte. Exit corner, Hakim Danis di posisi ke-7. Siapa sangka Hakim Danis nongol di posisi ke-7 guys. Oke, sorry Brian, sorry. Kita udah kacau nih pikirannya karena dari tadi kita udah ngulang balapan, bahkan 2 kali red flag cuy. Nah, di Pertamina corner apakah bakal red flag lagi? Let's see. Kan. Oke, ada yang jatuh. Lagi-lagi sudah fix red flag cuy. Red flag lagi. 3 kali red flag di Pertamina Grand Prix of Indonesia Putri dan ya ini balapan langsung dihentikan gara-gara 3 kali red flag. Gue nggak nyangka di kelas Moto3 di MotoGP 26 khususnya di sirkuit Mandalika itu sehoror ini. Sampai-sampai balapannya dihentikan cuy. Jadi semua pembalap yang ada di sini nggak ada yang finish dan Veda finish ke-9. Astaga, ini balapan paling kacau di MotoGP 26 sementara waktu. Semoga kedepannya Milestone memberikan update untuk masalah-masalah ini kita semoga saja. Karena balapan di kelas Moto3 gagal, sekarang kita coba di kelas Moto2. Apakah kira-kira bug yang sama akan muncul di kelas ini? Oke, 6 lap di Moto2 Mandalika menuju first corner. Kita bersama Mario Aji. Oke, hati-hati. Masuk perlahan di first corner, hindari collision sebisa mungkin ya, karena itu yang paling berbahaya. Pokoknya kita nggak boleh ada kontak yang ngebikin kita jatuh dan pembalap lain jatuh, karena itu bakal merugikan jalannya balapan. Takutnya balapan diulang kayak tadi cuy. Oke, sekarang Mario Aji di posisi 5. Gue rasa untuk fisik dari kelas Moto2 itu lebih baik di GP26 ketimbang MotoGP 25. Ini masih sementara waktu, belum 1 lap lebih kita rasain. Gue nggak terlalu bisa bilang mana yang paling baik secara tegas ya guys ya. Oke, di tikungan ke-10 hati-hati. Kita overtaking David Munoz. Exit corner. Here we go. Tikungan ke-11 kini Mario Aji di posisi ketiga. Siapa sangka
Ini meskipun di Moto2 ini tidak ada power mapping TCS, tapi untungnya tenaga keluaran dari motor yang kita tunggangi tidak gede, jadi masih aman. Ini hitungan aman karena kita jarang sliding ban belakang. Andai pun ada sliding, nggak terlalu parah efeknya. Oke, Manuel Gonzalez kita overtaking bersama Mario Haji, namun masih gagal menuju last corner. Come on guys, sedikit lagi. Lap pertama akan segera usai. Kita overtaking Manuel Gonzalez, exit corner. Mario Haji sekarang menempati urutan kedua. Finally, Daniel Holgado di first corner masih mendefend serangan dari Mario Haji. Oke guys ya, hingga sekarang di lap kedua ternyata untuk kelas Moto2 tidak ada bug di Pertamina corner atau di tikungan ke-10. Ya Allah guys, sorry Daniel Holgado, kita tabrak. Aduh, kapan kita nyentuh dikit pembalap lain, itu resiko crash bakal gede banget cuy. Kayak gampang banget jatuh. Atau mungkin kita kena ban pembalap lain, makanya mereka langsung jatuh. Ya mungkin saja. Intinya untuk senggolan di MotoGP 26 itu saran gua sebisa mungkin harus dihindari, karena itu bakal ngebikin pembalap lain merugi, jatuh. Oke, di Pertamina corner kita agak melebar sehingga sekarang kita turun di overtaking Munoz lagi. Manuel Gonzalez masih menjadi race leader. Kita overtaking Munoz di inside line di tikungan ke-12. Sekarang tikungan ke-13, gear 3. Amannya di kelas Moto3 ini di beberapa tikungan yang ada di Mandalika harus pakai gear 3 karena lebih stabil ya. Terus engine brake juga nggak terlalu berasa efeknya. Karena kalau kita langsung oper ke gear 2 dalam kecepatan tinggi, resiko ban belakang sliding itu gede banget cuy. Manuel masih mendefend. Kita ambil inside line dan kini Mario Haji menjadi pimpinan race. Akhirnya kita menjadi race leader. Oke, Mario Haji kini di P1, unggul 0,1 dari Manuel Gonzalez. Sementara itu Munoz di urutan ketiga. Siapa sangka Mario Haji kini menjadi pimpinan race di home race-nya Mandalika, Pertamina Grand Prix of Indonesia. Oke, kalau ngomongin soal ukuran motor dan juga pembalap yang ada di kelas Moto2 untuk MotoGP 26, kalian nyadar nggak kalau postur pembalapnya lebih kecil guys ya dibanding motornya? Kayak motor lebih kelihatan hedon, lebih kelihatan gemoy, apalagi dari ban belakang lebih semok. Terus ini merupakan update yang sangat bagus karena kita kalau di game-game sebelumnya kebanyakan kalau kita balapan di kelas Moto3, Moto2 biasanya untuk kelas yang itu tuh kelas Moto3 itu kayak lebih kecil dan tidak sesuai dengan ukuran bodi pembalapnya. Tapi di kelas Moto2 untuk GP26 ini gue rasa lebih baik ya, karena untuk ukuran pembalap lebih proporsional sama motor. Jadi motor kayak lebih gede. Aduh, jatuh. Kebanyakan ngoceh, jatuh. Oke, kembali ke lintasan dan Mario Haji terpaksa mental di urutan ke-7 di belakang dari Alonso dan juga Barry Baltus. Kali ini kita mencoba melawan lagi David Alonso dari inside line. Nice, luar biasa, cukup mudah untuk Mario Haji menjadi pimpinan race di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Oke, lap ketiga kita masuki. Alonso masih di belakang, Barry Baltus masih ke-6, Gonzalez P1. First corner masuk perlahan. Oke, exit tikungan kedua, stay gear 2. Untuk saat ini penggunaan ban kita bagian depan sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi yang jadi problem itu ban belakang, terutama di sisi kanan yang lebih cenderung cepat aus daripada sisi sebelumnya. Oke, Barry Baltus masih kita tempel untuk posisi ke-6. Kini Mario Haji bersiap-siap mencari celah kosong dari Barry Baltus menuju Pertamina corner. Oke, kita masih tahan, kita overtaking Barry Baltus dan Mario Haji berhasil merangsek di urutan ke-6. Namun side by side masih terjadi sehingga Mario Haji perlu melawan, menuntaskan duel dan kita hampir terjatuh. Kita hampir terjatuh kawan-kawan.
ban kita sliding, kehilangan grip dan terpaksa kita turun lagi. Bahkan lebih buruk dengan sekarang kita di urutan ke-11 di belakang dari Colin Veijer dan juga Ayumu Sasaki. Sangat disayangkan Mario Aji harus terpaksa kehilangan 5 posisi dari posisi sebelumnya. Ayumu Sasaki overtaking. Lap keempat masih berlangsung. Entry corner. Lap keempat akan segera kita akhiri. Lap kelima kita masuki. Tony Arbolino menjadi pembalap yang cukup unggul di depan kita. Sementara itu Manuel Gonzalez menjadi pimpinan race, diikuti Munoz dan juga Alex Escrit. Alonso masih menjadi fast lap, namun dia gagal perform. Soalnya tadi dia kehilangan race pace dan terjatuh. Oke, gini di tikungan keempat. Di tikungan kelima kita masih menempel lagi dari Tony Arbolino. Jatuh lagi, gila. Ini tikungan kelima cuy. Kerapnya licin banget. Aduh, kita udah 3 kali jatuh di Mandalika dan kayaknya kita harus benar-benar hati-hati soal grip ban dan juga pengereman. Karena kalau yang gue pantau saat ini di kondisi ban kita, khususnya belakang, itu suhunya tinggi banget. Nah, suhu ban tinggi biasanya bakal tidak memiliki daya cengkram yang baik, sehingga untuk resiko kita sliding itu gede banget. Nah, kebetulan tadi kita pas nikung di tikungan kelima mungkin suhunya lagi tinggi dan kita terlalu ngambil krep sehingga kita tergelincir dan terjatuh. Alhasil sekarang kita di posisi ke-25. Ini bikin malu sih asli. Astaga, sesusah ini untuk balapan di akhir-akhir lap MotoGP 26. Baik itu Moto2 dan juga kelas MotoGP. Oke, entry corner. Final sektor lap kelima menuju final lap atau lap ke-6. Tayo Furusato di urutan ke-24. Semoga target kita untuk mengovertaking Tayo Furusato bisa terrealisasikan di lap ke-6 ini. Karena hanya inilah kesempatan kita tampil lebih menyusul Tayo Furusato. Oke, first corner, stay gear 2, exit kembali, gas tipis-tipis. Entry corner masuk ke gear 2 lagi. Tikungan ketiga overtaking Tayo Furusato dari inside line. Giliran Joe Robert yang harus kita overtaking juga. Minimal kita tembus di 23. Aduh guys, jatuh lagi. Oke. Cukup sampai di sini perjuangan kita. Sesusah ini untuk perjuangan kita bertahan di akhir-akhir balapan. Dengan suhu ban yang sangat tinggi, grip ban kita benar-benar hilang dan kita terjatuh berkali-kali. Lap ke-6, tikungan ke-10, kita terjun bebas di urutan ke-26. Berasa untuk kelas Moto2 ini jauh lebih sulit dari kelas MotoGP. Lagi dan lagi karena emang gak ada bantuan power mapping selain engine brake. Ini benar-benar sangatlah sulit. Kita overtaking Holga dari inside line. Sedikit lagi minimal masuk ke 25. Oke. Kok terjadi dengan Daniel Holgado. Exit menuju finish line dan Mario Aji finish ke 20. Padahal ya guys ya, tadi di lap ketiga kita udah menjadi leader, tapi apa boleh buat kalau udah kayak gini kita nggak bisa ngapa-ngapain. 3 kali jatuh dan alhasil kita benar-benar terpuruk di balapan kali ini. Tapi setidaknya kita udah tahu gambaran persaingan di kelas Moto3 dan juga kelas MotoGP. Kalau Moto3 sih sebenarnya kita nggak ada gambarannya karena tadi kita sempat crash berkali-kali dan juga kita mengalami red flag 3 kali di Pertamina Corner, yang ini berarti bug yang muncul di kelas Moto3 untuk sirkuit Mandalika. Kalau kelas Moto2 jelas kita harus lebih banyak latihan lagi, soalnya kapan kita udah kehilangan grip sedikit saja itu untuk kita resikonya jatuh di mode experience yang pro itu gede banget. Jadi kita harus lebih banyak latihan di kelas Moto2 ke depannya. Jadi oke semuanya, kayaknya cukup sekian aja video kita hari ini yang cukup mengecewakan. Kita nggak bisa finish podium, tapi ya inilah kenyataannya, memang MotoGP 26 sesulit ini. Jadi kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 26 untuk episode berikutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.